Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Jaya, NIM 105401130420, kelas PGSD 3K dengan nomor urut 14. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa pendidikan kewarganegaraan dikelompokkan dalam mata kuliah MPK? Jawabannya itu, di mana MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi dan mempunyai model pengembangan jati diri dan kepribadian kepada para mahasiswa, bertujuan untuk membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berbudi pekerti luhur, mempunyai kepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian yang keempat, yaitu mengapa salah satu faktor pembentukan identitas bangsa adalah faktor primordial. Jelaskan bagaimana maksudnya. Jawabannya itu, maksud dari faktor primordial ini adalah suatu bukti kecintaan kita terhadap golongan yang sama, sehingga cenderung menyebabkan pengelompokan individu-individu dengan karakteristik yang serupa. Faktor-faktor primordial ini pula meliputi ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian soal nomor 6, yaitu menurut Anda, konstitusi di Indonesia digolongkan ke dalam kategori nilai apa? Jawabannya yaitu nilai konstitusi di Indonesia digolongkan ke dalam dua kategori nilai, yaitu nilai normatif, yaitu nilai normatif berarti konstitusi sebagai hukum tertinggi di sebuah bangsa benar-benar dipatuhi oleh penguasa maupun masyarakat secara murni dan konsekuen. Kemudian yang kedua, yaitu nilai nominal, berarti konstitusi berlaku secara hukum, namun dalam implementasinya belum bisa dijalankan secara maksimal. Kemudian soal keempat, yaitu jelaskan mengapa orang penting menyadari hak dan kewajibannya. Jawabannya yaitu karena untuk menuju Indonesia yang sejahtera, kita harus menyadari tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan tumbuhnya kesadaran akan hak dan kewajiban, maka akan menumbuhkan rasa cinta pada tanah air yang muaranya terajut persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, kita sebagai warga negara sudah seharusnya kita mengetahui dan memahami apa saja hak serta kewajiban kita, yaitu adapun contoh hak kita sebagai warga Indonesia, yaitu kita berhak memeluk agama yang diyakini serta menjalankan kewajiban agamanya. Kemudian kita berhak mendapat serta menggunakan fasilitas kesehatan, misalnya BPJS Kesehatan. Kemudian yang ketiga, kita berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum, misalnya melalui petisi.
Kemudian yang keempat, kita berhak menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah, misalnya transportasi umum dan jalan tol. Kemudian yang kelima, kita berhak mendapat perlindungan hukum, termasuk memiliki hak pembelaan diri di pengadilan. Kemudian yang keenam, kita berhak mendapat fasilitas pendidikan yang sama rata, misalnya pendirian sekolah negeri. Kemudian yang ketujuh, kita berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membeda-bedakan. Kemudian yang kedelapan, kita berhak untuk dibebaskan oleh pemerintah Indonesia jika menjadi tawanan atau sandera. Kemudian yang kesembilan, kita berhak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan presiden maupun wakil presiden. Kemudian yang ke-10 adalah kita berhak mendapat akses teknologi yang sama, misalnya pendistribusian jaringan internet dan listrik dan lain-lain sebagainya. Kemudian adapun contoh hak dan kewajiban kita sebagai warga Indonesia. Pertama, kita wajib membayar pajak tepat pada waktunya, misalnya pajak bumi dan bangunan atau yang sering disebut dengan PBB. Kemudian yang kedua, kita wajib menjaga fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah kita dengan tidak merusaknya. Kemudian yang ketiga, kita wajib menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang keempat yaitu wajib menaati peraturan serta perundang-undangan yang telah berlaku. Kemudian yang kelima, wajib menaati norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan dan norma hukum. Kemudian yang keenam, wajib menaati peraturan lalu lintas, misalnya menggunakan helm saat naik sepeda motor, membawa SIM dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yaitu wajib membayar sejumlah biaya setelah menggunakan fasilitas umum. Misalnya ketika kita memasuki tol, kita membayar biaya tol dan transportasi umum. Kemudian yang kedelapan, wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama agar persatuan Indonesia tetap utuh. Kemudian yang kesembilan, wajib menghormati hak hidup serta HAM setiap manusia dengan tidak membahayakan hidup orang lain. Kemudian yang ke-10, wajib melakukan bela negara, contohnya dengan penggunaan produk lokal Indonesia serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian soal nomor 5 yaitu jelaskan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu jawabannya berdasarkan 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Mungkin inilah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, mustabiqul harat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.